onsite, dan saya percaya ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan untuk kita bisa bertemu di tempat ini. Apa kabar saudara? Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu mau berperkara dengan ajaib buat kita semua. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya ya, firman Tuhan katakan, barang siapa mencari dia akan mendapat, barang siapa mengetok maka pintu dibukakan. Ini bicara tentang bagaimana hati kita rindu akan Tuhan dan dia akan memuaskan hidup kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kaya di dalam Tuhan. Menarik sekali tema ini keluar pada saat saya sedang dalam satu perenungan, dan Tuhan berbicara bahwa betapa kita perlu kaya di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, kaya di dalam Tuhan seperti apa gitu saudara? Ya, hari-hari ini kita disuguhkan dengan banyak informasi, banyak berita, begitu banyak orang yang tampil sepertinya kaya gitu ya saudara. Ataupun ada orang kaya yang ingin menampilkan dirinya bahwa dia kaya ya. Padahal setelah itu dikejar orang pajak saudara. Nyesel jadinya saudara ya. Karena belum siap kaya sesungguhnya. Kalau kaya sesungguhnya ya tenang-tenang aja, dia udah bayar pajak bener dan sebagainya gitu saudara ya. Tapi hari-hari ini hanya orang ingin membangun image, persepsi ya, pandangan orang bahwa dia itu orang sukses, dia itu orang berhasil, dia itu orang kaya, punya segalanya. Tapi sebenarnya apa yang dia bangun itu adalah sesuatu kesia-siaan, sesuatu yang menampilkan yang tidak sesungguhnya gitu ya. Orang bilang crazy rich ya. Akhirnya rich-nya hilang, tinggal crazy-nya aja saudara ya. Tapi kita hari ini kita ingin mengerti bagaimana kita kaya di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, kita mau kaya di dalam Tuhan. Seperti apa kaya di dalam Tuhan? Mari kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ya, biar kita bisa baca sama-sama firman Tuhan ini. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap sampai terakhir. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ya, judulnya orang kaya yang bodoh. Ada orang kaya yang pintar, tapi Tuhan ingin kasih gambaran tentang orang kaya yang bodoh di ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, untuk menjadi kaya itu tidak salah, ya. Tetapi biarlah kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Kaya dengan mengerti Tuhan di dalam hidup kita, ya. Dikatakan di sini di dalam ayat ini, di dalam ayat 19 dikatakan, petani ini berkata kepada jiwanya, padamu banyak harta bertahun-tahun lamanya, ya, beristirahatlah, makanlah, minum, dan senang-senanglah. Saudara, ada dalam satu titik kehidupan, kalau saudara belum mencapai titik itu, mungkin saudara, ataupun saudara sudah pernah mencapai satu titik di mana sepertinya apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, yang kita ada hari ini, rasanya itu cukup buat kita. Dan kita mulai berpikir bahwa wah, hidup gue udah bahagia, hidup gue udah cukup, udah tenang-tenang aja, santai aja, nikmatin, gak mungkin gue susah dan sebagainya, ya. Mungkin ada perasaan seperti itu karena ada jaminan, mungkin posisi jabatan, karena ada jaminan, mungkin uang deposito misalnya, atau ada jaminan bahwa rumah kita sudah punya. Semua rasanya secara pikiran kita rasanya sudah merasa nyaman. Tapi firman Tuhan katakan, engkau orang bodoh. Tuhan berkata kita bodoh. Karena apa? Karena kita nggak kenal Tuhan, saudara. Bahwa hidup ini sementara. Katakan sementara. Sementara. Hidup ini sementara, saudara. Apa yang ada dalam dunia yang kita lihat ini sementara, ya. Ini cuma bisa kita lihat pada saat emang kita masih bisa lihat gitu. Ada kehidupan setelah kematian, saudara. Bahwa semua yang ada dalam dunia itu pasti mati, saudara. Ya. Apa yang dalam dunia ini pasti sementara dan tidak selamanya. Karena itu ada kehidupan yang kita harus siapkan di depan sana, adalah kehidupan hidup di dalam Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita hidup kaya di dalam Tuhan. Ya, ayat 12 katakan, demikianlah kalau orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, saya mau kaya di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, kaya di dalam Tuhan seperti apa? Ya, Tuhan ingin kasih perbandingan bagaimana kehidupan orang yang bodoh ini dengan orang yang kaya di dalam Tuhan. Kita bisa hidup tanpa Tuhan, bisa nggak, saudara? Bisa. Saudara lihat di luar sana banyak, ya, situasi, keadaan, waduh, macam-macam, saudara. Bagaimana orang yang di luar Tuhan dan yang di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin bicara bagaimana kita di dalam Tuhan. Ya, kita nggak tahu kehidupan di depan kita. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit di depan aja kita nggak tahu. Tapi kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang seperti Tuhan katakan, ia orang yang kaya di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita menjadi orang yang dibanggakan Tuhan. Menjadi orang yang disukai Tuhan. Karena apa? Karena kita punya kekayaan di dalam Tuhan. Nah, saya menyoroti ada beberapa hal, saudara. Kenapa kita perlu kaya di dalam Tuhan? Kekayaan itu bicara tentang jaminan kehidupan seseorang. Benar nggak, saudara? Kalau saudara orang kaya, dianggap orang bilang kita orang kaya, artinya ada jaminan kepastian dalam hidupnya. Seolah-olah gitu, saudara. Ya, seolah-olah walaupun itu sementara, bahwa dia pasti punya kepastian di dalam kehidupan dia. Ya, mau pergi kemana aja tinggal pergi. Ya, banyak orang mau pergi aja mikir, waduh ini hitung dulu berapa dan sebagainya. Dulu saya dalam satu posisi yang sedang sulit, saudara, gak usah pikir pergi, saudara. Mau makan besok aja kita udah mikir, saudara, karena kita udah hitung gak cukup, saudara. Kita gak tahu seminggu lagi. Jadi akhirnya seperti firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kesusahan besok ada urusannya sendiri gitu. Ya,
Nah, apa kaya itu di dalam Tuhan? Yang pertama itu kaya akan pengharapan. Amin. Amin. Orang kaya di dalam Tuhan itu kaya dengan pengharapan. Karena apa? Karena dasarnya Tuhan pencipta langit dan bumi buat hidup saudara. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, ya. Saya beberapa tadi sedang jalan ke sini dengerin satu kesaksian. Ada orang yang masuk masa pandemi ini, banyak orang lebih banyak susah, benar nggak saudara? Lebih banyak problem, tapi dia diberkatin Tuhan berlimpah di dalam bisnisnya. Dia katakan bisnisnya tumbuh 1000%. Setiap kita punya situasi keadaan yang kita nggak bisa tahu, tetapi pada saat kita kaya di dalam Tuhan, kita punya pengharapan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang adalah gembala yang baik buat kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan kota perlindungan kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Amin. Apapun keadaan, situasi saudara, saudara nggak bisa rubah keadaan saudara. Saudara nggak bisa rubah situasi yang terjadi. Tapi saudara bisa punya pengharapan. Pengharapan itu dari mana saudara? Dari dalam. Dari hidup kita keluar. Bahwa kita meyakini bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada satu cerita saudara. Ada seorang kakek yang tinggal di satu desa. Dan rumah kakek ini terpisah oleh keluarganya. Jadi setiap minggu kalau dia mau pergi ke rumah anaknya ini, dia harus naik gunung dulu saudara. Gunung, turun gunung lagi saudara. Dan itu makan waktu yang jauh saudara. Ya. Dan akhirnya kakek ini berpikir, kalau gitu kita pindahin gunung aja gitu saudara. Ya, dia di kampung sebelah dan anaknya di kampung sebelah saudara. Ya. Akhirnya dia berpikir, oh saya harus pindahin gunung ini. Akhirnya dia mulai saudara. Dia mulai usaha, dia ambil cangkul, dia gali tanah di gunung itu saudara. Perlahan-lahan, setiap hari saudara, terus menerus. Akhirnya satu waktu orang kampung datang melihat dia. Kakek, kenapa kamu, apa yang kamu kerjain? Dia bilang katanya dia ingin memindahkan gunung. Wah, diketawain saudara sama satu kampung gitu saudara. Sama tuh, ngapain kamu udah tua, mana bisa kamu pindahin gunung ini? Ini besar sekali dan sebagainya. Tapi pernyataan kakek ini dia bilang, tidak apa-apa, saya sudah memulai sesuatu dan terus akan saya mulai. Kalaupun saya meninggal, saya belum memindahkan gunung, anak-anak saya terus akan meneruskan untuk menyelesaikan memindahkan gunung ini. Gara-gara perkataan itu, orang kampung itu kasihan. Dan satu kampung akhirnya berkumpul dengan alat. Dan akhirnya membantu kakek itu untuk memindahkan gunung itu. Saudara, inspirasinya apa saudara? Suatu pengharapan yang dari dalam itu bisa mengubahkan keadaan. Amin. Pengharapan saudara bisa mengubahkan keadaan saudara. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita harus kaya dengan pengharapan. Yang kedua, kaya akan sukacita. Amin. Kaya akan sukacita. Itulah sesuatu yang gak ada di luar Tuhan. The joy of the Lord is our strength. Saya dengar satu khotbah terus dikatakan begini dalam bahasa Inggris saudara. Apa bedanya happiness dengan joyful? Happiness adalah tergantung apa yang terjadi baru kita bisa bersuka cita. Tapi joyful itu bicara tentang sesuatu di luar dari apa yang ada terjadi dalam hidup kita. Amin. Sesuatu yang kita percaya akan ada yang baik yang akan datang dalam hidup kita. Keadaan boleh sepertinya tidak baik, keadaan boleh sepertinya tidak menyenangkan buat kita, keadaan sepertinya tidak membuat kita happy, ya. Karena happiness itu bicara tentang kejadian happening gitu ya, happen, apa yang terjadi. Tapi joyful melebihi happening yang ada di dalam hidup kita. Karena happening kita nggak bisa atur, benar nggak saudara?
Apa aja bisa terjadi, sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Tetapi joyful, sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita akan memberikan satu kekuatan untuk kita bergirang karena Tuhan. Amin. Menjadi kuat melewati setiap keadaan hidup kita. Amin. Amin. Itulah kekayaan kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kekayaan kita di dalam Tuhan. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara punya kekayaan itu. Yang ketiga, kaya akan damai sejahtera atau ketenangan. Saudara, situasi hari-hari ini kalau dipikirin gak membawa damai sejahtera, saudara. Kita udah tenang-tenang, mudik udah dikasih izin pemerintah, COVID gak turun. Saudara baca coba berita hari ini, Cina itu melakukan lockdown yang begitu luar biasa di beberapa kota, dan dikatakan bahwa itu lebih berat situasi COVID-nya dibandingkan tahun 2020. Ya, lalu ada sekarang dibilang hepatitis baru yang mematikan. Lalu ada lagi waspada, ada COVID baru di Afrika yang sedang menyerang. Waduh, udah nggak ada habisnya, saudara. Ya, itulah media. Bad news is good news. Berita yang menakutkan, yang buruk itu menjadi menarik, menjadi bagus buat media. Karena apa? Karena dibaca orang, dilihat orang. Saudara, iblis hanya memberi ketakutan dalam diri kita. Iblis hanya memberi kekhawatiran dalam hidup kita. Iblis hanya ingin mencuri damai sejahtera kita. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia kaya akan damai sejahtera. Dia akan menikmati semua situasi ini dengan tenang, saudara. Amin. Amin. Dia Tuhan sumber ketenangan hidup kita. Amin. Makanya dikatakan Tuhan kota benteng kita, Tuhan kota perlindungan. Itu bicara apa, saudara? Bicara tentang di waktu zaman perjanjian lama itu sering perang, saudara. Pada saat terjadi perang, orang dikejar musuh, dia akan lari ke kota perlindungan. Dia akan lari ke kota benteng yang kuat. Siapa itu? Tuhan. Agar apa? Mereka tenang. Dengan tenang saudara bisa ngatasin masalah. Dengan damai sejahtera saudara bisa melihat persepsi masalah dari situasi yang berbeda. Amin. Amin. Nggak usah masalah terlalu berat, masalah kecil aja kalau saudara nggak tenang, nggak tahu itu masalahnya selesainya gimana. Ya. Masalah kecil bisa jadi masalah satu kampung, saudara, kalau kita nggak tenang. Tapi masalah kampung, kalau kita tenang dengan damai sejahtera, kita bisa selesaiin itu dengan baik. Amin. Amin. Apapun masalah saudara hari ini, miliki kekayaan damai sejahtera. Yes. Ya, ketenangan di dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan sendiri. Itulah yang dimaksud Tuhan kaya di dalam Tuhan. Saudara punya perbendaharaan surga, punya perbendaharaan rohani dalam hidup kita yang menjadi dasar untuk kita hidup di dalam kehidupan ini. Bukan seperti orang kaya yang bodoh, hanya mengukur dengan apa yang dia pikir, terbatas. Yang berikut adalah kekayaan akan keajaiban Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang ajaib. Katakan amin. Amin. Kalau saudara belum merasa menjadi orang ajaib, saudara belum kenal Tuhan saudara. Iya. Ini menarik kata. You are entering a miracle zone. Artinya pada saat saudara ikut Tuhan, saudara sedang masuk di dalam kekayaan keajaiban Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Masuk di dalam ketidakmustahilan di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan yang bersama saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup saudara, datang ke Tuhan dan Dia membawa keajaiban. Waktu bulan Desember kita pelayanan ke Kalimantan, dan itu setelah 2 tahun kita nggak pelayanan ke Kalimantan. Dan waktu kita masuk di satu desa Tumbang Kubang, kita mau bikin Natal, saudara, malamnya gitu ya, ibadah malam.
Nah, pada saat mau ibadah, kita datang duluan ke gereja. Lalu hujan, saudara, hujan besar sekali, hujan besar. Dan saya berpikir, waduh, ini jemaat kesian itu karena kampung sama gereja lumayan jauh, saudara. Jalan kaki hujan kan, wah repot gitu, saudara ya. Jemaat bisa nggak datang ini. Akhirnya saya bilang, ayo kita doa, kita menyembah Tuhan, kita minta mujizat Tuhan, karena kita kaya akan keajaiban. Amin. Amin. Saudara jangan ragu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau datang dengan keberanian dan meminta kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doa kita. Datang, doa, minta, kita perintahkan hutan berhenti, dan setelah kita doa hujan berhenti, benar saudara. Yes. Ini bukan karena kita, tapi karena kita yakin ada Tuhan yang membela kita. Amin. Dan kita tahu tujuannya untuk jemaat datang. Datang saudara. Itu terus terang hari itu sebenarnya hari panas benar saudara. Panas sekali itu di Kalimantan. Ya kita keringetan aja sendiri gitu saudara ya. Nggak kerja, nggak apa, keringetan. Hujan berhenti, jemaat kumpul. Setelah itu hujan lagi gede saudara. Hujan gede. Dan saya mengucap syukur sepanjang ibadah Natal itu berjalan dengan baik. Dan karena hujan itu cuaca jadi adem saudara. Iya betul ya, AC alami kan, sebenarnya nggak ada AC saudara. Panas benar, waktu kita persiapan ibadah itu udah panas keringetan. AC alami, dan kita menikmati ibadah itu dengan baik karena cuaca adem. Setelah itu habis bagi makanan selesai saudara, hujan berhenti lagi saudara, dan jemaat pulang. Lalu hujan dikit-dikit. Saya bilang ini Tuhan ajaib. Amin. Amin. Tuhan yang saudara percaya adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah kekayaan-kekayaan yang kita harus miliki di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak kenal kekayaan yang saudara miliki, saudara akan lemah menjadi orang Kristen. Saudara akan ukur hanya dengan apa yang kita pikir. Benar nggak saudara? Betul. Apa yang kita rasa. Saudara harus tahu bagaimana kekayaan di dalam Tuhan. Itulah harta perbendaharaan rohani. Itulah harta rohani. Itulah kekayaan kita orang percaya. Katakan amin. Amin. Saudara harus percaya itu. Apapun situasi saudara, saudara punya kekayaan rohani. Sekarang kalau kita sedang, ya ini hal pernah saya sharing di tim pelayanan kita CBM. Dan kalau kita lihat ngadepin masalah, tantangan, saya bilang ayo keluarin harta rohani. Amin. Karena kita tahu jangan cuma indra keren saja keluarin jam tangan, ini mahal gitu saudara ya. Saudara punya masalah, tenang, ada Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya orang kaya di dalam Tuhan. Amin. 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 Saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya punya damai sejahtera, sukacita untuk ngatasin masalah ini. Amin. Amin. Itulah kekayaan yang saudara harus tunjukkan. Sehingga firman Tuhan katakan, sungguh dia ini adalah tanda ajaib. Kita menjadi tanda ajaib buat dunia ini. Orang lain pada resah, pada takut, pada khawatir, tapi kita mengalami ketenangan. Kenapa Tuhan ingin kita tenang? Saudara bisa melihat bagaimana pertolongan yang dari Tuhan. Kalau saudara nggak tenang, saudara nggak akan lihat pertolongan dari Tuhan. Betul. Saudara hanya pikirin gimana selesainya ini, sedang ini. Saudara cuma bisa mikir sebab akibat. Amin. Kalau saudara lihat masalah, cuma saudara pikir apa? Sebab akibat. Sebabnya ini, akibatnya ini. Sebabnya saya nggak mampu, akibatnya saya nggak bisa selesai masalah. Tuhan nggak bisa bekerja dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tenang, saudara akan menikmati Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Dia akan menginspirasikan hidup saudara. Tenanglah, jadilah tenang agar kamu bisa berdoa. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka aku akan bertindak dalam hidup saudara. Bagaimana saudara bisa nyerahin masalah kalau saudara nggak tenang? Saudara nggak ada damai. Tuhan nggak bisa tuntun saudara. Salah satu cara orang untuk menyelamatkan orang yang nggak bisa berenang lagi tenggelam apa saudara? Dibikin dia capek dulu, sampai tenggelam dulu saudara. Rasanya dia tenggelam, habis itu baru tarik ke pinggir pantai. Karena apa? Karena dia nggak tenang. Saudara nyelamatin orang yang nggak bisa berenang dan panik, kitanya ikut tenggelam saudara. Iya betul.
Karena kebawa paniknya, dia ketarik karena dia meronta-ronta terus. Jadi orang yang mau tenggelam didiemin dulu sampai dia nyerah dan dia capek, baru kita tarik ke pinggir untuk diselamatkan. Jangan sampai kita kayak gitu. Pada saat kita punya masalah, pakai kekayaan rohani itu dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa kaya di dalam Tuhan? Ya kan? Ya saya gimana damai? Ini situasi begini. Aduh, kalau saudara mau cerita masalah hidup saudara, mungkin gak cukup kali kita 2 jam, 3 jam dengerin saudara. Tapi yang penting di dalam Tuhan saudara tahu caranya. Amin. Amin. Karena dia Tuhan yang rindu memberikan jalan keluar buat hidup saudara, memberikan pertolongan kepada saudara, memberikan jawaban dalam hidup saudara. Yang pertama, untuk saudara bisa kaya di dalam Tuhan, Mazmur 1 ayat 3. Coba jemaat baca Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Saudara pahamin, saudara renungkan. Kunci pertama untuk saudara kaya di dalam Tuhan, saudara ada di aliran air kehidupan itu. Amin. Aliran kehidupan itu apa? Kehendak Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, ibadah bersama Tuhan. Biarlah ibadah nikmati dengan rasa cukup gitu. Setiap saudara bersekutu dengan Tuhan, nikmati Tuhan. Ya, walaupun keadaan sepertinya sound system nggak sesuai harapan, bising, ada gangguan kanan kiri. Di luar itu cuma tambahan saudara. Intinya di dalam. Saudara harus nikmati Tuhan. Saudara harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Siapa yang bertemu dengan Tuhan? Barang siapa haus maka ia akan dipuaskan. Itu aja saudara. Hati saudara datang ke Tuhan dengan haus dan lapar akan Tuhan. Rindu akan Tuhan. Saudara coba kalau lagi pacaran, ya, mau calon mertua saudara mukanya asem kayak apapun saudara, wah jalan aja saudara, datang aja tuh ketok pintunya gitu, dipelototin dari atas sampai bawah saudara terus datang lah saudara, terus ngotot gitu ya, laki-laki harus ngotot. Asik. Datang terus gitu karena saudara rindu, udah gak ada pilihan gitu. Firman Tuhan katakan seperti rusa rindu airnya. Artinya apa? Dikejar saudara. Kita kejar Tuhan, kita rindu Tuhan. Nggak terfokus dengan keadaan. Waktu pandemi pertama terjadi COVID, saya bicara dengan satu gembala sidang gereja yang cukup besar. Dia cukup menjadi pemikiran saudara. Banyak orang pada saat situasi pandemi begini, mereka nggak bisa beribadah. Yang dianggap ibadah ada di dalam ruang gedung. Yang dianggap beribadah ada musik yang bagus. Yang dianggap beribadah itu ada video multimedia yang bagus, suasana hening, suasana riang, suasana. Saudara, kehadiran Tuhan bukan karena suasana saudara. Kehadiran Tuhan bagaimana persekutuan saudara pribadi dengan Tuhan. Amin. Itu yang menentukan. Saya bisa menikmati Tuhan dengan keadaan apapun saudara. Pada saat saya terkoneksi dengan Tuhan, saya menikmati Tuhan gitu. Dia jamah hati saya, dia beri saya ketenangan, dia beri saya damai sejahtera, dia beri saya sukacita, dia beri saya kekuatan menghadapi masalah. Masalah udah selesai belum? Belum saudara. Tapi pada saat saya nikmati Tuhan, dia akan beri hikmat dan pengertian dalam hidup saya. Nikmati, jangan jauh-jauhi persekutuan-persekutuan ibadah dengan Tuhan. Dan nikmati Tuhan dimanapun saudara ada. Amin. Mau di persekutuan, mau di manapun saudara ada. Saudara rindu di mobil kalau nggak ada kerjaan, ya udah putar khotbah, ya udah putar puji-pujian. Selalu cari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dan itu akan mempengaruhi kekayaan rohani dalam hidup saudara. Yes.
Nikmati Tuhan. Firman Tuhan katakan dia akan seperti pohon yang ditanam tepi air yang tidak pernah layu daunnya. Amin. Ini dahsyat loh isinya, saudara. Artinya hidup saudara nggak akan pernah kering. Rasanya baru mau layu, bangkit lagi. Rasanya sepertinya lagi susah, semangat lagi, saudara. Itulah orang yang di dalam Tuhan. Nggak ada pilihan. Hidup di dalam Tuhan pasti bertumbuh. Amin. Amin. Saya mau cerita diri saya aja, saudara. Situasi boleh berubah. Apakah saya nggak ngalamin susah? Ngalamin, saudara. Situasi banyak gini, saudara. Tahun lalu saya ngalamin peraturan pemerintah, bisnis utama saya terganggu, benar-benar terganggu, saudara. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Apakah kekhawatiran kita bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Tetapi saya melihat pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam apa? Ketenangan, damai sejahtera, dan pengharapan dalam iman. Perkataan saya jaga, pasti Tuhan tolong, saya bilang. Pasti Tuhan buka jalan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Ya benar, saudara. Bisnis saya growth tahun lalu. Masuk tahun ini masalah lagi, saudara. Peraturan berubah lagi. Kacau nggak, saudara? Kacau, benar-benar kacau. Saya mikirin gitu, cuman percuma juga dipikirin. Udah datang ke Tuhan, tenang. Kalau Tuhan nggak bicara, ya kita nggak usah ngomong gitu aja. Tuhan suruh tenang, ya tenang. Tunggu, ya tunggu. Ada waktunya Tuhan. Dan benar, saudara. 1 pintu ketutup, 3 pintu kebuka. Amin. Banyak cara untuk Tuhan menolong saudara, memelihara hidup kita. Karena itu janji Tuhan dikatakan tidak akan mengalami masa kering. Artinya apa? Orang dunia boleh rasain itu kering, saudara. Tapi saudara tetap hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Selama saudara ada di dalam aliran kehidupan itu. Yang kedua, Markus 4 ayat 8 dulu saudara baca. Markus 4 ayat 8. Markus 4 ayat 8. Sudah? Sudah, Pak. Baca. 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Ayat 20. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Untuk kita kaya di dalam Tuhan, kita harus menjadi tanah yang subur untuk firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Bertumbuh itu apa? Menyambut baik firman Tuhan. Kalau yang gak menyambut baik apa? Udah tahu ayatnya nih. Gue udah sering, gue udah hafal. Tutup mata juga inget gitu, saudara. Bukan banyaknya ayat yang saudara hafal, bukan satu buku Alkitab itu saudara pernah selesaikan 10 kali dalam membaca. Tapi bagaimana setiap firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu menjadi nyata, saudara. Firman jadi daging. Firman nyata. Firman nyata itu adalah biarlah kehendakmu yang jadi di bumi seperti di sorga. Bukan di sorga seperti di bumi, saudara. Jangan terbalik, saudara. Di bumi seperti di sorga adalah kehendak firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga apa? Tuhan punya mau itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita lakukan. Dan itu jadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita disuruh sabar, ya sabar. Kita disuruh lakukan kebenaran, lakukan gitu. Apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Banyak, saudara. Banyak. Ya, hubungan suami istri, kasihlah istrimu, tunduklah pada suami gitu. Macam-macam lah, saudara. Ya. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, banyak hal yang saya alamin bagaimana berinteraksi dengan firman di dalam kehidupan ini. Ya, saya temuin di dalam banyak ya teman-teman lah orang-orang Kristen.
situasi terjadi, masalah terjadi dalam hidup mereka. Setiap kita ini pasti punya masalah, walaupun kayaknya nggak ada masalah gitu. Tapi saya tahu saudara pasti punya masalah. Bukan saya peramal, selama hidup kita masih ada di bumi ini, kita punya masalah. Betul. Tapi bagaimana reaksi kita akan setiap masalah itu menentukan hasilnya dalam hidup kita. Dan setiap masalah Tuhan udah kasih jawaban dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Tuhan punya jawaban dalam hidup kita. Jawabannya apa? Ya mungkin belum selesai masalah saudara, karena Tuhan sedang selesaikan masalah hati saudara. Mungkin masalah saudara belum selesai hari ini, karena Tuhan sedang selesaikan masalah mindset saudara. Dalam hidup ini Tuhan ingin perbaikin itu saudara, hati saudara dan mindset saudara. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang diselamatkan. Iya. Harus dua itu lengkap saudara. Aduh saya percaya. Tapi tindakannya bukan orang percaya saudara. Sehingga apa? Nggak berani. Saya satu contoh gitu saudara. Saya selalu menekankan jangan berhutang gitu ya. Ke beberapa kali ke teman saya. Karena Tuhan berperkara dengan saya dengan tidak berhutang saudara. Artinya apa? Tidak berhutang ini dengan mengandalkan kekuatan kita. Ya saya udah pernah sering cerita lah kesaksian. Saya nggak pernah sampai pernah nggak bayar uang sekolah anak 4 bulan. Anak 3 anak loh saudara, nggak bayar 4 bulan. Emang nggak diberhentiin itu nggak bayar 4 bulan? Ya enggak. Takut kita apa? Anak diberhentiin, di DO dari sekolah, itu pikiran kita. Tapi saya mempercayai Tuhan pelihara saya, jalanin aja. Harusnya apa? Pinjam lah, lu kan punya keluarga, ada yang punya uang, teman banyak yang kaya-kaya. Saya nggak mau sudah. Saya udah komitmen karena saya jatuh dalam hutang. Saya komitmen nggak mau hutang. Dan ternyata saya bisa laluin hari itu dengan baik saudara. Itulah firman jadi nyata. Amin. Amin. Apa challenge Tuhan dalam hidup saudara di dalam titik-titik masalah saudara hari ini? Apa? Saya nggak tahu. Selama itu saudara selesaikan dengan Tuhan, masalah itu akan terus ada dalam hidup saudara. Pasti saudara. Tuhan mau berperkara itu. Kalau saudara jatuh lagi di situ, artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin saudara bergerak sesuai kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Amin. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena kita menanggalkan apa yang kita pikir baik, apa yang kita rasa baik, apa yang kita pikir benar, apa yang kita rasa benar, tunduk kepada kehendak Tuhan dan mempercayai firman sepenuhnya. Dan sampai firman itu jadi nyata dan firman itu berbuah. Hari ini saya nggak ngutang mobil ya karena perlu nyicil, ya ngutang beli kantor saya perlu ngutang, tapi saya tahu saya bisa bayar dan saya mengutangin banyak orang saudara. Buat saya enjoy aja saudara, saya nikmatin dan firman itu jadi nyata dalam hidup saya. Amin. Amin. Paham saudara ya? Iya. Firman harus nyata dalam hidup saudara. Kasih kesempatan firman itu bertumbuh dalam hidup saudara, menjadi tanah yang subur. Kalau saudara nggak menjadi tanah yang subur, saudara nggak kaya di dalam Tuhan. Tuhan itu baik, katanya. Tuhan itu sumber jalan keluar, katanya. Kalau ada masalah, ya cari pertolongan lain. Tuhan Yesus cukup buat saudara. Amin. Tidak ada plus-plus lagi saudara. Amin. Tidak ada plus dukun, tidak ada plus orang tua misalnya saudara, tidak ada plus relasi, tidak ada plus pejabat, nggak ada saudara. Yes. Pertolongan Tuhan total dalam hidup saudara. Amin. Datangnya dari Tuhan. Jadikan Amin. itu pengalaman hidup saudara. Firman jadi nyata itu kekayaan dalam hidup saudara. Sehingga saudara akan melihat masalah itu bukan masalah. Itu cuma upgrade diri. Yes. Saya mau bicara tentang update saudara. Saya kebetulan pakai smartwatch saudara ya. Saya ada 2, satu ini satu lagi. Kenapa pakai saya smartwatch? Udah umur saudara. Ini ngontrol denyut
jantung saya, ya, sehingga dia bisa baca kesehatan saya, body energi lah, apalah, tidurnya berapa jam, dianalisa saya sehat atau nggak sehat, kegemukan, kurang air dan sebagainya, saudara. Maksud pakai ini adalah demi kebaikan, benar nggak, saudara? Demi informasi yang memberikan saya warning, early warning, peringatan dini, agar saya jaga hidup saya supaya benar gitu ya. Kalau kurang olahraga ya bergerak supaya sehat gitu. Kurang air minum ya saya minum. Begitu juga firman Tuhan. Ini firman memberikan saudara early warning. Yes. Hubungan saudara dengan Tuhan memberikan satu peringatan. Kalau saudara nggak sesuai, saudara harus melakukan sesuatu sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, jam ini karena terhubung dengan sistem aplikasi, dia minta update setiap saat. Ada perkembangan baru, situasi baru yang harus diupdate supaya kita bisa menangkap hal-hal baru yang terjadi dan segera mengatasinya. Hidup kita pun harus update terus dengan Tuhan. Amin. Nggak cukup dengan 1 minggu saya udah ibadah cukup. Seminggu 3 kali ikut bersekutu dengan Tuhan cukup. Enggak, sudah. Update setiap hari. Yes. Karena dunia berubah setiap hari. Amin. 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 Hari kemarin dunia kripto hancur habis-habisan. 80% turun semua. Uang nguap begitu aja, hilang habis, saudara. Orang kaya lagi miskin sekarang. Uang hilang 80%, saudara bayangin. Saudara punya uang 1 miliar, sekarang tinggal 200 juta. Uang hilang, kalau dipikirin stres itu, saudara. Hilang mendadak gitu. Padahal itu alat adalah canggih dan gak mungkin gagal. Ternyata bisa gagal, saudara. Apa yang kita pikir itu terbatas. Nah, kalau kita nggak update, jadi saya ini kepikir waktu saya lagi mau start jam saya minta update. Tuhan bicara di situ, sudah. Hidupmu harus update. Situasi berubah terus. Perang Rusia belum selesai. Keadaan dunia belum berubah. Situasinya kacau balau. Kita harus update dengan Tuhan. Amen. Ada apa dengan situasi hari ini? Amen. Bisa nggak saudara nggak update? Bisa. Tapi petunjuk jam ini akan error. Akan ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak sinkron, karena kurang update. Hidup kita nggak update dengan Tuhan, kita akan mengalami error dalam hidup ini. Tuhan kemarin katanya begini, kok setiap sih begini? Kita nggak update, saudara. Saudara mau update dengan Tuhan setiap hari? Mau, siap. Amin. Amin. Update, saudara. Saudara mau maju? Update. Tuhan nggak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Dia rancangan yang baik. Cuman kita kurang update dengan Tuhan. Kurang tahu apa yang Tuhan mau. Seperti doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di surga. Jangan di surga harus sesuai dengan di bumi, Tuhan. Jangan maunya kita. Saudara ikut maunya Tuhan, saudara lihat perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, tadi yang kedua itu bicara tentang 30 kali lipat, 60 kali lipat. Jangan pikirin hasilnya, saudara. Itu akibat. Nikmatin aja hidup bersama Tuhan. Mau 30, mau 60, mau 100 kali, itu berkat lah. Itu upah. Yang ketiga Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Amin. Saudara, Einstein bilang gini, saudara, hanya orang gila yang mengharapkan adanya perubahan, tapi dia melakukan hal yang sama setiap hari. Hanya orang gila, katanya. Kita mau hidup kita berubah, kita mau hidup kita lebih baik hari ini, kita mau hidup kita lebih maju hari ini, kita mau lebih sukses hari ini atau hari ke depan, tapi tidak ada perubahan yang kita lakukan dalam hari hidup kita, itu sama aja orang gila. Itu kata Einstein, sudah. Kata firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna.
Ini bicara tentang progres kehidupan kita harus bertumbuh, bukan hasilnya, saudara. Jangan pikir dulu saya nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Jangan mikir itu dulu, saudara. Hidup saudara dulu nih. Hati saudara, dulu pelit, sekarang murah hati. Dulu kurang berdoa, sekarang rajin berdoa. Dulu kurang bersekutu, sekarang bersekutu aktif dalam berdoa. Dulu nggak cuek-cuekan sama Tuhan, sekarang rindu sama Tuhan. Kehidupan yang merindukan Tuhan itu bertumbuh, saudara pasti bertumbuh. Amin. Yang nggak punya mobil, jangan pikirin, pasti punya mobil. Yang belum ada kendaraan pasti punya kendaraan, pasti. Tapi jangan pikirin itu, saudara. Hidup persekutuan saudara, firman Tuhan katakan ini bicara bukan apa harta, bukan fisik gitu, saudara. Tapi ini Tuhan ingin persekutuan dengan Dia itu bertumbuh gitu. Amin. Dari hati yang bersekutu, pembaharuan budimu ke mindset, saudara. Amin. Cara berpikir. Jadi kebiasaan, hidup itu jadi kebiasaan dengan ikut Tuhan tuh jadi apa ya? Dikit-dikit Tuhan gitu, dikit-dikit Tuhan berkenan gak ya gitu. Bukan karena kita cuma mau cari Tuhan karena ada maunya, enggak, saudara. Tapi kita benar-benar, kalau saudara punya sebagai sepasang suami istri, apa yang saudara lakukan pasti saudara akan mikirin akibatnya buat istri saudara, benar nggak? Betul. Dampaknya buat istri kita. Istri pun akan bertindak, akan mikirin, gua buat ini membahagiakan suami saya nggak? Itulah hidup dengan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Simpelnya gitu, saudara. Sehingga akhirnya seperti Tuhan katakan, sempurna. Ini sempurna bukan karena kita mencapai kesempurnaan, enggak, saudara. Kita nggak bisa sempurna. Tetapi ini penilaian Tuhan tentang progres hidup kita. Perfect. Inilah orang yang aku kasihi. Inilah orang yang berkenan kepadaku. Seperti Dia bicara kepada Daud, inilah hamba yang aku berkenan. Saudara dianggap Tuhan perfect karena engkau mikirin hatiku, engkau mikirin kehendakku, engkau mikirin apa yang aku suka. Amin. 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 Hidup punya progres, saudara, dengan berubah. Kalau hidup saudara nggak berubah, jangan harapin hasil yang berubah. Sama hari kemarin begini, hari ini begini, hari ini. Tapi pengennya, waduh, gua kapan sukses ya, gua kapan berhasil ya, gua kapan punya ini, gua kapan bisa begitu, begini. Tapi nggak ada perubahan. Saya hari ini, contoh, saudara ya. Saya nggak mau ngomong sombong, tapi ini saya mau kasih contoh gitu. Saya bisa pilih, saya puas dengan hari ini saya hidup, tapi saya nggak puas. Saya mau mengejar apa yang Tuhan ingini dalam hidup saya, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kita udah bangun 2 gereja di Kalimantan, 1 gereja besar, 1 gereja kecil. Masih ada tanah lagi kosong yang kita akan bangun lagi gereja. Beban nggak itu? Beban kalau kita pikirin gitu. Tapi kalau hati kita rindu, itu bisa terlaksana, saudara. Amin. Bertahun-tahun baru saya bisa bikin gereja itu, saudara. Beli tanah, bangun, ini habis besar sekali, saudara. 4 tahun lebih merintis, baru tahun keberapa bangun gereja. Tapi kerinduan itu saya, itu dari tahun 2000-an kita waktu mission trip ke Jawa. Saya ingin rindu punya gereja yang memberkati satu kampung. Jangan gereja yang minta-minta sama orang kampung. Kita berkatin itu jemaat semuanya. Dan tercapai, saudara. Amin. Lalu saya masuk tahun ini, saya expand tambah bisnis baru. Saya expand tambah bisnis baru bukan karena ambisi saya mau jadi kaya, enggak, saudara. Karena saya ingin nolong teman. Ada orang yang butuh hidupnya ditingkatkan, saya kasih pengertian, saya gini, lo mau? Oke, ayo, saya invest, gitu. Saya ajarin, saya bukan sekedar taruh duit, diem pelototin, mana lo ada hasilnya, enggak. Saya ajarin bisnisnya, saya ajarin mindset bisnis yang bener, saya ajarin caranya. Udah untung belum, masih berjalan. Ya. Ada bisnis yang lain, saya punya visi, saya mau ekspor kapulaga, saya mau ekspor. Kenapa? Gara-gara orang Nias sedih. Dia cerita, di Nias saya gaji 3.500.000, kepala sinode
jemaatnya 10.000 orang. 3.500.000 ngurusin 10.000. Uang nggak balik ke dapur. Dia korban malah. Untung istrinya guru. Saya dengar di sana ada kapulaga banyak. Oke, saya bantu. Saya mau ekspor. Saya pelajarin, saya ini dan semuanya. Sampai hari ini saya cuma bantu supaya gereja menjadi sentral untuk penghasil kapulaga dan saya mau ekspor. Saya udah belajar, saya invest bisnis di sini. Udah untung belum? Masih belajar. Tapi saya punya visi, gereja akan menjadi berkat bagi petani kapulaga supaya nggak dimainin sama tengkulak, supaya nggak dimainin gitu. Udah berjalan 2 bulan, saya udah habis uang. Cuman buat saya tahu visi. Kalau saya mau puas ngapain bikin-bikin, udahlah mau kasih lah gitu. Tapi kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Melakukan kehendak Tuhan. Dan itu hidup kaya di dalam Tuhan. Amin. Hidup kaya akan kemurahan, hidup kaya akan kebaikan, hidup kaya akan kasih. Melihat sesuatu rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup kita. Bukan bicara tentang diri kita. Amin. Amin. Dan biarlah ini kita kaya di dalam Tuhan. Amin. Kaya di dalam Tuhan. Dengan apa tadi? 3 hal itu, saudara. Hidup selalu ada di dalam aliran air kehidupan. Amin. Supaya kita gak pernah kering, gak pernah layu. Hidup di dalam menjadi tanah yang subur. Untuk siap membuat setiap firman itu nyata dalam hidup kita. Ngalamin Tuhan. Dan hidup terus berubah. Saudara mau sukses hari ini. Saya percaya saudara mau sukses hari ini. Yang masih muda-muda, yang baru nikah, yang baru punya anak, mau lebih baik hari ini. Amin. Mau lebih baik hari-hari saudara ke depan. Mau punya rumah lebih besar kah, mau punya rumah, mau punya anak, apapun. Tuhan sumber jawaban buat hidup saudara. Amin. Tuhan sumber kekayaan buat hidup saudara. Kekayaan bukan kekayaan fisik, tapi kekayaan rohani dulu. Dan itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. 30, 60, 100 jangan pikirin. Itu bagian Tuhan. Dia tahu kapasitas saudara. Itu gak usah dipikirin. Hati orang yang hidup berelasi dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Seperti rembang tengah hari semakin terang. Amin. Amin. Siapapun, kalau saudara berhubungan dengan Tuhan udah 10 tahun tapi hidupnya remang-remang aja saudara ada salah berelasi dengan Tuhan. Saudara bawa Tuhan sesuai kehendak saudara, padahal Tuhan mau kehendak saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Saya bersyukur untuk firman yang ditaburkan. Roh Kudus bekerja sempurna atas kami, menegur, mengingatkan, membangkitkan semangat, menginspirasi hidup kami dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan atas hidup kami saat ini dalam nama Yesus. Kami mengalami Tuhan, kami diubahkan dengan Tuhan. Bicara secara pribadi dengan Tuhan. Aku mau diubah, aku mau lebih baik. Aku mau lihat, aku mau lihat